Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaum muslimin dan muslimat Indonesia, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan berbicara tentang salah seorang sahabat Rasul yang menemani Rasulullah sejak beliau lahir sampai beliau meninggal. Jadi ini bisa dikatakan satu-satunya orang yang selalu berada bersama Rasulullah sejak beliau lahir sampai beliau meninggal. Tidak ada orang lain. Istri beliau Siti Khadijah misalnya baru bersama Rasulullah ketika Rasulullah sudah dewasa, umur 25 menikah. Bahkan ibu kandung beliau pun hanya menemani sampai umur 6 tahun sebelum wafat, dan tidak ada yang lain. Itu satunya orang yang menemani Rasulullah sejak lahir sampai beliau wafat adalah wanita ini yang bernama Barakah binti Salabah. Beliau dikenal juga dengan kunyahnya Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah seorang budak dari Abyssinia yang kemudian diperjualbelikan di pasar Ukaz di Makkah pada masa Rasulullah, dan kemudian dibeli oleh kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Dari kakeknya Barakah ini kemudian diserahkan oleh Abdul Muthalib menjadi milik dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Anda tahu Abdullah adalah ayah kandung dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika Abdullah menikah dengan Aminah, mereka kemudian tinggal bertiga di rumah keluarga Abdullah. Itu ada Abdullah, istrinya Aminah, dan Barakah binti Salabah ini. Seperti kita ketahui, tidak lama sesudah pernikahan itu, Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam dalam kafilah dagang, di mana beliau adalah salah satu dari anggota kabilah itu yang berangkat ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam itu hanya tidak lama sesudah pernikahan mereka beliau tidak mengetahui bahwa ternyata Aminah hamil. Jadi dalam perjalanan itu kemudian di tengah perjalanan beliau sakit. Dan kemudian ditinggal di satu tempat antara kota Syam dengan Makkah. Dalam waktu ketika ditinggal itu, Aminah sendiri merasakan sesuatu yang beda dengan dirinya, dan dia mengalami mimpi. Dia bermimpi, kata beliau, dipanggilnya pembantunya Barakah. Dia bercerita, "Ya Barakah, aku mengalami bermimpi melihat ada sinar keluar dari tubuhku, terus menerangi seluruh jazirah kota Mekah itu, dan sinar itu bergerak terus sampai ke Syam, bersinar dengan terang sampai ke arah Syam." Aminah bertanya kepada Barakah, "Ya Barakah, kira-kira apa makna mimpi aku itu?" Dan Barakah menjawab, beliau mengatakan, "Mungkin engkau hamil dan akan melahirkan seseorang yang sangat mulia." Itu jawaban dari Barakah. Dan ternyata betul, Aminah hamil. Setelah mengetahui kehamilannya, Aminah menyuruh Barakah untuk setiap hari berjalan ke pinggir kota Makkah untuk melihat apakah kabilah suaminya sudah balik atau belum. Saking rindunya Aminah dengan suaminya untuk menyampaikan berita gembira bahwa mereka sudah akan memiliki seorang anak. Mereka menjalankan perintah itu, datang. Tapi berita yang sampai ketika akhirnya kabilah itu datang, Abdullah tidak ada di dalam kabilah itu. Dijelaskan oleh anggota kabilah bahwa Abdullah dalam perjalanannya mengalami sakit dan dia ditinggalkan di satu tempat antara kota Makkah dengan Syam, tidak jauh dari Madinah, dengan harapan nanti kalau Abdullah sembuh dia akan kembali pulang. Tapi tidak mungkin kabilah menunggu ya, karena
mungkin waktunya bisa agak lama. Nah, itu yang kemudian membuat luka di hati Aminah bahwa suaminya tidak ikut bersama rombongan kabilah yang kembali ke Makkah. Sesudah beberapa lama ditunggu, berita yang sampai itu ternyata bukan berita kedatangan Abdullah ke kota Makkah, tapi justru berita kematian dari Abdullah. Jadi Abdullah yang sakit ini, anak muda, dia menikah masih muda, ternyata sakit yang diderita tidak bisa sembuh dan akhirnya beliau mati. Aminah sangat bersedih dengan kematian suaminya itu. Jadi dia melahirkan anak semata wayangnya ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang diri, tanpa suaminya, tanpa siapa-siapa, hanya ditemani oleh budaknya, pembantunya Barakah binti Salabah. Rasulullah sempat kemudian diberikan kepada Halimah As-Sa'diyah untuk dibesarkan di perkampungan Bani Salam. Dibesarkan di wilayah pedesaan dengan harapan bahwa Rasulullah bisa tumbuh sehat agar kemudian kembali ke kota Makkah dalam keadaan lebih kuat, lebih sehat, dan dididik dengan cara yang murni gitu. Karena waktu itu di kota Makkah sudah banyak udaranya tidak sebagus di pedesaan dan diharapkan Rasulullah lebih sehat. Kemudian pada umur 6 tahun Rasulullah dikembalikan ke Aminah. Jadi berkumpul kembali mereka dan Rasulullah sangat menyayangi orang tuanya. Tapi tidak lama kemudian Aminah juga mengalami sakit. Ketika sakitnya terasa sangat berat, Aminah memanggil Barakah yang menjelaskan, "Ya Barakah, aku merasa umurku tidak lama lagi." Jadi kalau aku nanti meninggal, rawatlah Muhammad dengan sepenuh hati seperti ia anakmu sendiri. Itu wasiat dari Aminah kepada Barakah, dan Barakah menyanggupi. Dia berjanji akan membesarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti membesarkan anaknya sendiri. Dan benar, tidak lama kemudian Aminah pun meninggal dunia. Rasul kemudian diambil oleh kakeknya Abdul Muthalib, dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dalam keluarganya. Kakek beliau Abdul Muthalib ini adalah pemimpin Bani Hashim, suku Quraisy. Di suku Quraisy yang lebih besar, di kabilah Bani Hashim, beliau adalah ketuanya, pemimpinnya. Dan tapi Abdul Muthalib juga tidak berumur panjang dalam membesarkan Nabi Muhammad ya. Ketika umur 9, Abdul Muthalib juga wafat, dan kemudian Rasul diambil oleh paman beliau Abi Thalib, yang kemudian dianggapnya seperti ayahnya sendiri yang sudah wafat sejak beliau masih dalam kandungan. Nah, dalam waktu diantara ketika dibesarkan oleh Abdul Muthalib, dibesarkan oleh Abdullah, Ummu Aiman tidak pergi. Barakah selalu berada dengan Rasulullah, selalu menjaga, merawat Rasulullah. Jadi Ummu Aiman menepati janjinya untuk selalu bersama dengan Rasulullah. Kemudian Nabi, singkat cerita, sampai Rasulullah dewasa, dan beliau kemudian menikah dengan Khadijah. Ketika menikah dengan Khadijah itu, Rasulullah bertanya kepada Ummu Aiman atau Barakah, "Ya Barakah, apakah engkau tidak ingin menikah?" Dan Khadijah menyaut, "Saya akan membayar semua biaya pernikahanmu kalau engkau ingin menikah." Apa jawaban dari Barakah? "Saya tidak kemana-mana ya Muhammad. Kemanapun engkau, saya akan selalu ikut. Jadi, engkau tidak meninggalkanku, dan aku juga tidak akan meninggalkanmu." Nah, begitu jawab dari Barakah, saking setianya dan ingin menepati janjinya kepada Rasulullah.
Tapi pada akhirnya Ummu Aiman menikah juga, dijodohkan, dicarikan oleh Khadijah, seorang suami yang baik, dan kemudian mereka menikah. Dari hasil pernikahan itu lahirlah anak yang bernama Aiman. Makanya beliau dijuluki sebagai Ummu Aiman, ibu dari Aiman. Tapi suaminya ini, kalau tidak salah bernama Ubaidillah, itu juga tidak berumur panjang. Jadi beliau meninggal sebelum kenabian, dan Ummu Aiman bersama dengan Aiman kembali ke rumah Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah. Singkat cerita, Nabi menikah umur 25 sampai kenabian pada saat umur 40. Rasul kemudian menjadi Rasul, menjadi Nabi, masih tinggal di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, Rasul juga memiliki anak angkat. Anak angkat beliau adalah Zaid bin Haritsah. Nah, ketika melihat Ummu Aiman yang sendiri ini, wanita solehah ini, Rasul menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin menikahi wanita surga? Itu kata Rasul, wanita penghuni surga. Jadi Rasul menawarkan karena Ummu Aiman ini mantan budak. Jadi dia sesudah ketika Rasul dewasa, Rasul membebaskan dari perbudakan. Jadi statusnya bukan lagi budak, sudah orang merdeka. Tapi Ummu Aiman tidak mau pergi dari Rasulullah. Dia selalu mendampingi bersama Rasulullah walaupun sudah menjadi orang merdeka. Jadi kalaupun dia pergi, dia boleh sebetulnya, tapi dia tidak mau. Nah, sesudah kembali menjanda dari pernikahan pertama dengan satu anak, Aiman, Rasul menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin menikahi wanita ahli surga? Anda tahu siapa yang menerima tantangan Rasulullah? Yang menerima anak angkat beliau sendiri, Zaid bin Haritsah, yang muda, jarak umurnya lebih 20 tahun dengan Ummu Aiman. Dia langsung mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, aku ingin menikah dengan dia. Kalau dia wanita ahli surga, aku ingin juga menjadi ahli surga dengan menikahi Ummu Aiman. Begitu semangat sahabat-sahabat Nabi ketika melihat ada peluang surga. Semangat yang harusnya kita juga punyai sebagai orang Islam untuk selalu mencari cara bisa meraih surga itu. Pada saat pernikahan itu, umur Ummu Aiman ini sudah 50 tahun lebih. Sementara Zaid itu baru berumur 20 tahunan. Masih muda sekali. Jadi, dan orang tidak ada yang beranggapan bahwa mereka bisa memiliki anak karena umur Ummu Aiman yang sudah cukup tua untuk bisa melahirkan anak. Tapi qadarullah, Allah menganugerahkan anak yang lahir yang bernama Usama bin Zaid, cucu angkat jatuhnya ini ya, karena ini Zaid bukan anak kandung Rasulullah, tapi anak angkat. Cucunya Usama ini lahir sebelum Hasan dan Husain lahir. Jadi dia adalah cucu pertama Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat senang, sangat bahagia dengan lahirnya Usama. Beliau suka menggendong-gendong Usama, bermain dengan Usama, sampai kemudian cucunya Hasan dan Husain lahir. Tapi Rasulullah tetap sangat sayang. Jadi orang-orang akan selalu melihat mereka bertiga bermain dengan Rasulullah, digendong oleh Nabi, dimasukkan ke dalam jubah beliau. Jadi di balik jubahnya Rasul bawa kemana-mana bermain. Nah, begitulah Rasul yang sangat menyayangi cucu-cucunya. Ummu Aiman sendiri ketika hijrah itu Rasulullah hijrah duluan, dan ada cerita yang menarik tentang Ummu Aiman ini ketika dia melakukan hijrah. Ketika dia hijrah, dia sendiri hijrah ya, dengan seekor unta, dengan anaknya dia hijrah.
di tengah perjalanan beliau bercerita beliau merasa sangat haus yang sangat parah dan air tidak ada, kata Ummu Aiman dalam perjalanan dari kota Mekah ke Madinah itu. Beliau kemudian berdoa kepada Allah dan qadarullah, kata beliau, dari langit itu turun tali, ada ember di ujungnya berisi air yang sangat jernih. Jadi para ulama mengatakan itu air dari surga turun, tapi kata Ummu Aiman, saya tidak bisa melihat pangkal dari talinya, itu nggak kelihatan. Jadi hanya ada tali turun, ada ember di ujungnya dan berisi air. Ummu Aiman minum sepuas-puasnya, membasahi seluruh badannya dengan air itu. Dan kemudian, dan ketika dia sudah selesai dengan meminumkan anaknya dan keledainya, air itu masih ada, kata Ummu Aiman. Dan kemudian beliau pergi dan ember itu hilang begitu. Dan kata Ummu Aiman, sejak hari itu sampai sekarang, sampai beliau wafat, beliau tidak pernah lagi merasakan haus yang parah gitu ya. Jadi kalau haus biasa tentu. Ini bayangkan situasi di padang pasir di mana orang sering kehabisan air. Tapi sejak hari itu Ummu Aiman mengatakan dia tidak pernah lagi merasakan haus yang berat. Jadi kata beliau, ibadah puasa itu bagi saya ibadah yang sangat mudah karena saya hampir tidak merasakan haus. Dan cerita-cerita yang menarik tentang Ummu Aiman ini, ketika beliau di Madinah, dia tidak lagi tinggal di rumah Rasulullah, tapi tinggal di rumah yang terpisah. Tapi saking sayangnya, Rasulullah selalu hampir tiap hari datang ke rumah Ummu Aiman melihat kondisi ibunya. Kalau ditanya, orang bertanya, siapa itu ya Rasul? Rasul menjawab, hiya ummi ba'da ummi. Dia itu ibuku sesudah ibuku. Jadi Ummu Aiman di mata Rasulullah adalah pengganti ibunya yang sudah wafat. Hiya ummi ba'da ummi. Dia ibuku sesudah ibuku. Dan Rasul dan Ummu Aiman ini memperlakukan Rasulullah, ya Rabbi, seperti anak kandung, kadang seperti anak kecil. Jadi kalau Nabi datang, Ummu Aiman membawa makanan, disuapkan ke mulut Rasulullah. Kul, makan. Jadi bukan cuma ditaruh, tapi disuapkan ke mulut Nabi. Dan Nabi yang makan gitu. Nah, Ummu Aiman ini cerita lucunya, beliau ini kan keturunan Abisinia yang Ethiopia sekarang ya. Mulutnya itu, lidahnya tidak terlalu lancar dalam bahasa Arab. Jadi kadang-kadang Rasul ketawa, kok maknanya seharusnya A, nah kemudian kok jadi B. Misalnya ketika Ummu Aiman menyapa Rasulullah, seharusnya beliau menyapa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi karena cadel, dia ngomong jadi Assalamualaikum. Nggak bisa menyebut Allah itu dengan benar, Assalamualaikum. Jadi harusnya salam Allah untukmu menjadi salam tidak untukmu. La itu kan artinya tidak dalam bahasa Arab. Nabi sampai ketawa. Dan kemudian dia berkata kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, ya Umma. Dia selalu manggil Ummu Aiman dengan manggil ya Umma, ya ibuku. Cukuplah kalau engkau menyebutkan assalam. Cukup manggil salam, karena kalau dipanjangin salah. Jadi dan suatu hari ada cerita lain, Ummu Aiman meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, aku butuh unta untuk membawa aku, tolong beri aku seekor unta. Kata beliau, kata Rasul, saya akan memberimu seekor anak unta. Ummu Aiman kemudian bingung, untuk apa anak unta? Aku butuh unta dewasa, katanya, yang bisa membawaku. Ummu Aiman ini di usia tuanya badannya sudah agak gemuk gitu ya. Jadi kalau anak unta nggak bisa ya Rasul. Kemudian Rasul ketawa, ya Ummu Aiman, tidakkah engkau tahu bahwa setiap unta itu adalah anak dari unta? Jadi ya Rasul bercanda dengan Ummu Aiman. Ya, unta dewasa, tapi kan dia tetap anak unta dari induknya. Dan
begitulah, beliau selalu sangat akrab berdua. Dan Ummu Aiman istimewanya, perempuan tidak diwajibkan untuk berperang, tapi kemanapun Rasul pergi beliau selalu ikut, bahkan dalam peperangan beliau selalu mengatakan, dia tidak pernah meninggalkanku dan aku tidak pernah meninggalkannya. Itu dalam situasi apapun dilakukan oleh Ummu Aiman. Ketika Rasul pergi di perang Uhud misalnya, Ummu Aiman ikut. Beliau tidak langsung bertempur di tengah, tapi berada di pinggir pertempuran, mengawasi, matanya tidak pernah lepas dari posisi Rasulullah. Rasul ketika berperang beliau tidak di belakang, saudara-saudara. Dia di depan pasukan. Cuman bedanya Rasul tidak membunuh lawannya, tidak membunuh kaum kafir yang memeranginya. Dia hanya menangkis gitu. Kalau diserang gitu ya, tapi tidak hanya satu orang yang pernah dibunuh Rasul karena mengancam membunuh Rasul dan kemudian menyerang dan Rasul bunuh satu orang saja. Tapi sesudah itu Rasul tidak pernah lagi membunuh. Dan ketika yang satu orang itu sebetulnya bukan Rasul penggal atau apa, dia hanya kena pedang di lehernya, tapi orang ini langsung teriak, oh saya dibunuh Muhammad, saya dibunuh Muhammad. Dan memang dari luka kecil di lehernya itu, yang waktu itu ditertawakan oleh teman-temannya, ternyata dari luka itu sesudah perang dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Hanya satu itu. Selain itu Rasul tidak pernah sampai membunuh dengan menusuk pedang atau memenggal lawannya, itu tidak. Rasul hanya menangkis serangan dan kemudian menjauhkan lawan yang menyerang dia. Jadi Rasul menjaga martabat beliau sebagai utusan Allah. Kembali kepada Ummu Aiman. Di dalam setiap peperangan, Ummu Aiman selalu mengawasi Rasulullah, dan jika ada tentara yang terluka, ada yang badannya terkena panah, luka oleh sabetan pedang, Ummu Aiman lah yang merawat. Salah satu di antara wanita-wanita yang merawat korban-korban perang Uhud, perang Khandaq, dan perang apapun yang diikuti oleh Rasulullah. Pada saat Rasulullah wafat, Ummu Aiman begitu tegar, bahkan para sahabat khawatir Ummu Aiman akan menyusul Rasul tidak lama sesudah itu. Tapi beliau bisa tegar menghadapi orang yang selalu dalam perawatannya sejak lahir sampai ketika beliau menutup mata. Ummu Aiman bisa tabah dengan kematian Rasulullah. Setelah Rasulullah dikemakamkan dan Abu Bakar terpilih sebagai khalifah menggantikan Rasulullah, suatu hari Abu Bakar ingat bahwa Rasul selalu mengunjungi Ummu Aiman. Jadi kemudian dia mengajak Umar bin Khattab, ini dua pemimpin terbesar Islam ya waktu itu. Ini sudah terpilih sebagai khalifah, kalau sekarang berarti presiden. Dia mengajak Umar untuk mengunjungi Ummu Aiman ke rumahnya. Ketika melihat Abu Bakar dan Umar datang, yang itu merupakan kehormatan besar bagi Ummu Aiman. Ummu Aiman langsung menangis. Beliau menangis lama sekali. Abu Bakar kemudian bertanya, ya Ummu Aiman, mengapa engkau menangis? Tidak perlu menangis, karena Rasulullah itu sudah berada di tempat yang lebih baik dari di dunia ini, tidak perlu ditangisi, kata Abu Bakar. Apa jawab Ummu Aiman? Ummu Aiman menjawab, aku bukan menangis karena Rasulullah wafat. Abu Bakar kaget, jadi kenapa engkau menangis? Kata Ummu Aiman, di masa Rasulullah hidup, kita menerima ayat-ayat Al-Quran itu langsung dari Allah melalui Rasulullah. Jadi maksud Ummu Aiman, di masa Rasulullah hidup, beliau menyaksikan sendiri bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi, dan Nabi langsung menyuruh sahabat-sahabatnya menghafal. Jadi fresh gitu ayat Al-Quran dari Allah di hadapan turun ke Rasul dan langsung disampaikan kepada para sahabat untuk dihafal dan dituliskan.
Sesudah kematian Rasul, ayat itu berhenti karena memang Al-Quran juga sudah selesai, sudah lengkap. Tapi yang dirasakan oleh Ummu Aiman seperti terputusnya hubungan dengan langit itu, dengan Allah. Itu yang aku tangisi, kata Ummu Aiman. Mendengar jawaban beliau, Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Lama mereka bertiga menangis. Diceritakan oleh Anas bin Malik, ketiganya menangis lama sekali. Dan Ummu Aiman sendiri wafat sekitar 3 tahun kemudian. Jadi Abu Bakar memerintah sekitar 2 tahun dan digantikan oleh Umar. Dan maaf, cukup lama sesudah kematian Umar. Jadi Abu Bakar 2 tahun, Umar sekitar 10 tahun, 12 tahun kemudian, sekitar 20 hari dari kematian Umar yang dibunuh kan, Umar dibunuh, Ummu Aiman juga wafat. Ya, ketika Ummu Aiman wafat, sahabat memakamkannya di pemakaman Baqi. Tapi yang unik, karena beliau tahu ini ibu angkat Rasulullah, ya, secara tidak resmi seperti itu. Jadi walaupun di pemakaman Baqi, tapi para sahabat membuat bahwa makamnya itu sejajar dengan posisi makam Rasulullah. Itu kehormatan yang diberikan kepada Ummu Aiman. Jadi walaupun jauh, tapi kalau disejajarkan itu posisinya sejajar, saudara-saudara, untuk menunjukkan kedekatan hubungan Rasulullah dengan Ummu Aiman. Demikian kisah tentang sahabat Rasul yang paling dekat, sangat dekat secara fisik, secara emosional dengan Rasulullah, dan mungkin kita tidak banyak mendengar kisahnya, yaitu Ummu Aiman. Semoga menjadi inspirasi kita untuk meniru sahabat Rasulullah ini dan nantikan cerita-cerita tentang sahabat-sahabat yang lain. Semoga bisa meningkatkan iman Islam kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.